mana Indonesia mengalami kegemparan, perpecahan, pertikaian yang mengakibatkan munculnya sara, egoisme golongan dan kepentingan, Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda namun satu jua yang menjadi semboyan negara ini dibuat menangis. Hai, aku Uma Ruseno, jumpa lagi. Kuharap kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan seperti biasanya, jangan lupa untuk selalu berbahagia, apapun keadaannya. Dan juga tidak bosan-bosannya aku mengingatkan diri aku sendiri, mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Karena kita masih dalam situasi COVID-19. Semoga pandemik ini segera berlalu ya. Amin. Baiklah, kali ini di video ini kita akan bersama-sama membahas tentang mitologi, kepercayaan, atau keyakinan, atau kisah yang diceritakan secara turun-menurun oleh para pujangga maupun leluhur kita dulu. Kisah ini sangat diminati oleh banyak masyarakat luas di Indonesia ini, khususnya untuk masyarakat Jawa. Kisah ini adalah utak-atik rahasia yang tersembunyi di balik kata Noto Nogoro Ramalan Jayabaya. Banyak sekali yang mempercayai dan mengkait-kaitkan kata Noto Nogoro dalam Ramalan Jayabaya ini dengan kepemimpinan atau pemimpin di Indonesia. Dan banyak sekali muncul teori-teori mengenai hal tersebut. Sebelum kita masuk membahas teori-teori itu, marilah kita mengenal sosok Prabu Jayabaya ini. Jayabaya adalah seorang maharaja. Beliau adalah seorang raja besar, Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 atau ada juga yang menyebutnya 1139 sampai 1157. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangmapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madusudana Awatarinindita Sutri Singa Parakrama Utungadewa. Wow, panjang banget ya. Kerajaan Kediri mengalami masa keemasan saat diperintah oleh Ingkang Sinuhun Prabu Jayabaya. Sukses gemilang Keraton Kediri didukung juga oleh tampilnya cendekiawan terkemuka seperti Empu Seda, Empu Panuluh, Empu Darmaja, Triguna, dan Manoguna. Mereka adalah Jaman Sulaksana, atau yang artinya itu orang yang wicaksana atau orang yang bijaksana. Manusia paripurna yang telah memperoleh derajat Oboring Jagat Raya atau penerang dunia. Di bawah kepemimpinan Prabu Jayabaya, Keraton Kediri mencapai puncak peradaban. Terbukti dengan lahirnya Kakawin Baratayuda, Gatot Kocosroyo, dan Hariwangsa yang hingga kini merupakan warisan karya sastra yang sangat bermutu tinggi. Jayabaya adalah seorang raja besar. Sikap hidupnya benar-benar bijak bestari. Kewibawaannya telah membuat ketentraman dan kemuliaan jagat raya. Strategi Prabu Jayabaya dalam memakmurkan rakyatnya memang sangat mengagumkan. Keraton yang beribu kota di Dahonopuro bawah kaki Gunung Kelut ini tanahnya amat subur, sehingga segala macam tanaman tumbuh menghijau. Pertanian dan perkebunan hasilnya berlimpah ruah. Di tengah kota membelah aliran sungai berantas. Airnya bening dan banyak hidup aneka ragam ikan, sehingga makanan berprotein dan bergizi selalu tercukupi. Hasil bumi itu kemudian diangkut ke kota Jenggala dekat Surabaya dengan naik perahu menelusuri sungai. Roda perekonomian berjalan lancar sehingga kerajaan Kediri benar-benar dapat disebut sebagai negara yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja. Pemerintahan Jayabaya sebagai masa kejayaan Kediri mempunyai peninggalan sejarah berupa Prasasti Hantang tahun 1135, Prasasti Talan 1136, dan Prasasti Jepun 1144, serta Kakawin Baratayuda 1157. Pada Prasasti Hantang atau biasa juga disebut Prasasti Ngantang terdapat semboyan Panjalu Jayati yang artinya Kediri menang. Prasasti ini dikeluarkan sebagai piagam pengesahan anugerah untuk penduduk desa Ngantang yang setia pada Kediri selama perang melawan Jenggala.
Dari prasasti tersebut dapat diketahui kalau Jayabaya adalah raja yang berhasil mengalahkan Jenggala dan mempersatukannya kembali dengan Kediri. Well, jadi cerita sedikit ya, setahu aku kerajaan Jenggala itu adalah salah satu dari dua pecahan kerajaan Kahuripan yang saat itu dipimpin oleh Raja Erlangga. Jadi Raja Erlangga itu punya dua anak. Untuk menghindari pertikaian dari kedua anaknya itu, maka Raja Erlangga memecah kerajaannya menjadi dua wilayah. Itu agak-agak mirip kisah Korawa sama Pandawa ya, di kerajaan Hastinapura. Wilayahnya yang dibagi dua itu adalah Jenggala untuk Mapanji Garasakan dan Kerajaan Panjalu atau Kediri untuk Sri Samarawijaya. Maka dari situlah Prabu Jayabaya adalah raja yang bisa mempersatukan Jenggala dan Kediri kembali. Kemenangan Jayabaya atas Jenggala disimbolkan sebagai kemenangan Pandawa atas Korawa dalam Kakawin Baratayuda yang digubah oleh Empu Seda dan Empu Panulu pada tahun 1157. Nama besar Jayabaya tercatat dalam ingatan masyarakat Jawa, sehingga namanya muncul dalam kesusastraan Jawa zaman Mataram Islam atau sesudahnya sebagai Prabu Jayabaya. Contoh naskah yang menyinggung tentang Jayabaya adalah Babat Tanah Jawi dan Serat Aji Pamasat. Beberapa sumber mengatakan bahwa Jayabaya merupakan keturunan dari dewa kebijaksanaan Brahma. Ada pula yang meyakini bahwa Jayabaya merupakan titisan dari Dewa Wisnu, yaitu dewa yang bertugas untuk memelihara dan melindungi. Ayahnya bernama Gendrayana. Gendrayana diklaim sebagai keturunan legendaris Pandawa V, yaitu dari garis keturunan Arjuna yang merupakan anak dari Dewa Indra. Karena hal tersebut, Jayabaya diyakini memiliki kekuatan magis yang membuatnya dapat membaca kejadian pada masa lalu maupun masa yang akan datang. Jayabaya turun tahta pada usia tua. Ia dikisahkan mohsa di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Tempat petilasannya tersebut dikeramatkan oleh penduduk setempat dan masih ramai dikunjungin sampai sekarang. Prabu Jayabaya adalah tokoh yang identik dengan ramalan masa depan Nusantara. Terdapat beberapa naskah yang berisi ramalan Joyoboyo, antara lain Serat Jayabaya Musarar, Serat Pranitiwakya, dan lain sebagainya. Ramalan-ramalan Jayabaya sering dikenal dengan nama Jongko Joyoboyo. Jongko Joyoboyo ini dipercaya banyak yang menjadi kenyataan di zaman ini. Prabu Jayabaya di masa sekarang ini sangat terkenal dengan ramalan-ramalannya mengenai Nusantara yang menjadi kenyataan. Kalau menurut salah satu sejarawan sekaligus pemerhati budaya dari Universitas 11 Maret Surakarta, Bapak Heri Priyatmoko mengatakan munculnya kepercayaan akan ramalan Joyoboyo berasal dari kebiasaan masyarakat Jawa yang sering menghubungkan suatu peristiwa dengan ucapan para pujangga pendahulu alias otak-atik gatuk, tapi sesuai dengan realitas sosial pada saat itu. Salah satu ramalannya yang terkenal adalah kedatangan orang-orang berkulit putih pembawa senjata yang dapat membunuh dari jauh. Ia memprediksi bahwa mereka akan menjajah Pulau Jawa dalam waktu yang sangat lama. Menurutnya, mereka akan dikalahkan oleh orang-orang berkulit kuning yang datang dari utara dan akan menjajah Jawa hanya seumur jagung. Ramalan tersebut menjadi kenyataan karena hampir 300 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda yang disebutkan oleh Jayabaya sebagai orang berkulit putih. Jepang, orang-orang berkulit kuning, dapat mengalahkan Belanda pada tahun 1942. Orang Jawa melihat tersebut sebagai realisasi ramalan Jayabaya yang telah berusia 800 tahun. Luar biasa. Jadi Prabu Jayabaya sudah memberikan prediksi 800 tahun sebelum kejadian kalau Indonesia akan dijajah oleh Belanda dan Jepang. Ya, percaya atau tidak itu kembali ke diri kita masing-masing. Atau kalau kalian ingin memberi komentar, silahkan menuliskan komentar di bawah. Kemudian Jepang menduduki Indonesia sampai tahun 1945. Atau Jepang menjajah Indonesia sekitar 3,5 tahun.
yang akhirnya Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam ramalan lainnya yang sangat terkenal khususnya di masyarakat Jawa, dan ramalan ini sering kali dikaitkan dengan kepemimpinan di Indonesia adalah istilah Notonogoro. Kalau secara harafiah diartikan sebagai pemimpin negara. Karena tak ada penjelasan lebih lanjut, maka banyak interpretasi terhadap istilah tersebut. Banyak sekali teori yang mengungkapkan hasil utak-atik istilah Notonogoro tersebut. Tentu saja mereka adalah anonim. Secara bahasa, Notonogoro mempunyai makna noto yang berarti menata atau menyusun kembali. Sesuatu yang berantakan disusun kembali, yaitu noto. Sementara goro yang berarti negara. Maka secara keseluruhan, Notonogoro dapat diartikan menata negara. Banyak orang yang memaknai bahwa istilah Notonogoro ini berkaitan dengan presiden di Indonesia. Negara Indonesia ini memiliki beberapa komponen. Ada pemimpin, ada rakyat, ada pejabat, ada agama, ada suku, ada adat istiadat, dan ada budaya. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa si Notonogoro itu adalah seseorang yang mampu menjadi pemimpin yang baik, yang membuat pejabatnya baik, yang membuat rakyatnya baik, yang menata negara ini dengan baik, menyatukan agama-agama yang bertikai atau yang terpecah belah, kemudian suku, adat, istiadat, dan budaya yang berbeda-beda, semuanya diajak saling bahu-membahu, saling bantu-membantu. Seperti semboyan negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Dan di sini kita akan bersama-sama membahas teori-teori yang berhasil aku kumpulkan dari hasil utak-atik rahasia yang tersembunyi di balik istilah Notonogoro yang banyak beredar di kalangan masyarakat. Teori mana yang nanti menurut kalian paling mendekati kebenarannya dengan situasi kita saat ini? Please beri komentar di bawah. Baiklah, kita mulai. Ada teori yang mengatakan bahwa Notonogoro menunjukkan suku akhir dari nama-nama presiden di Indonesia, yaitu No yang berarti Presiden Soekarno, To yang berarti Presiden Soeharto, No lagi yaitu Presiden Bambang Susilo Yudhoyono. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya benar, karena hanya 3 presiden itu saja yang cocok. Sementara Bapak B.J. Habibie, Bapak Abdurrahman Wahid, dan Ibu Megawati tidak satupun di antara mereka yang namanya berakhiran No, To, No, Go. Lalu muncul lagi pendapat yang mengungkapkan alasan mengapa Pak Habibie, Ibu Mega, dan Gus Dur tidak termaksud dalam istilah Notonogoro tersebut, karena ketiga presiden tersebut tidak menjabat genap 5 tahun. Oh ya benar juga, ada benarnya juga ya. Pak Habibie, Gus Dur, dan Megawati masa jabatannya kurang dari 5 tahun. Oke, lanjut. Ada juga teori lain yang mengatakan bahwa hanya presiden yang berpengaruh saja yang suku kata akhirannya sesuai dengan Notonogoro. Ada juga yang mengatakan kata noto ne dalam kata Notonegoro ditafsirkan sebagai sosok pemimpin yang bukan berasal dari tanah Jawa. Dan ne ini menunjukkan Bapak B.J. Habibie. Oke, lanjut ya. Dan ada pula teori yang mengutak-atik istilah Notonogoro sebagai berikut. Dikatakan bahwa No itu adalah Soekarno, Presiden Indonesia pertama. Beliau disebut-sebut sebagai Satrio Kinunjoro Murbowiseso. To adalah Soeharto yang menduduki kursi Presiden Indonesia kedua. Beliau adalah Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesamper. Ne adalah B.J. Habibie sebagai Presiden Indonesia yang ketiga.
Kata Ne sendiri memiliki arti sebagai pemimpin dari luar Jawa. Beliau adalah Satrio Jinumput Samelo Atur Gawe Wirang. Dan Go adalah Gusdur. Gusdur. Oke. Dan Megawati. Oke. Kedua orang ini adalah presiden keempat dan kelima Indonesia. Gus Dur disebut sebagai Satrio Lelono Topongrame Wuto, sedangkan Megawati Soekarno Putri adalah Satrio Pininggit Hamung Tuwuh. Untuk Go ini rasa-rasanya agak dipaksakan ya. Go itu kan G sama O ya, sementara Gus Dur itu GU. Kalau Megawati itu kan Mega ya, tapi masih bisa sih Megawati, mungkin masih bisa ya. Tapi meskipun bisa, kata go-nya itu ada di tengah ya, Mego, bukan di akhir ya. Oke, lagi-lagi ini teori ya. Lanjut ya. Lalu No adalah Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Indonesia ke-6 sebelum Joko Widodo. Siklus ini kembali lagi ke awal kata Notonogoro. SBY adalah Satrio Pinili Hamboyong Pambukani Gapuro Gelar Kloso Tonpo Nganglenggahi. Sepertinya teori ini agak dipaksakan gitu nggak sih? Karena kan noto, no, go seharusnya kan ro ya. Tapi ini kembali lagi belum sampai di ro, dia sudah memulai siklus baru lagi ke no. Kalau menurut kalian bagaimana? Komen ya di bawah. Di sini aku perhatikan dari beberapa teori untuk suku kata akhiran no tono dihubungkan dengan 3 presiden yang mempunyai akhiran nama suku kata tersebut tidak ada perbedaan. Hampir semua teori berpendapat serupa, yaitu no untuk Soekarno, to untuk Soeharto, dan no untuk Bambang Susilo Yudhoyono. Nah, yang jadi perdebatan adalah kata goro setelah notono, karena tidak sesuai dengan nama presiden manapun yang pernah memimpin di Indonesia. Bahkan Bapak Joko Widodo tidak memiliki nama dengan akhiran go maupun ro. Lalu ada lagi nih teori yang mengatakan bahwa Go dan Ro itu adalah sosok Satria Pininggit yang kemunculannya sedang dinanti oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Orang yang mengatakan teori ini mempercayai bahwa sosok yang akan muncul, yang ditunggu-tunggu oleh hampir seluruh rakyat Indonesia sebagai Satria Pininggit, itu adalah seseorang yang mempunyai nama dengan akhiran Go atau Ro. Well, jadi Satria Pininggit ini dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia datang di saat Indonesia sedang mengalami keterpurukan dan perpecahan, karena Sang Ratu Adil ini diyakini dapat membawa Indonesia menjadi negara yang jaya, bersatu, tidak ada perpecahan, baik perpecahan agama, adat istiadat, ataupun budaya. Juga Satria Pininggit ini dipercaya akan membawa Indonesia menjadi negara yang makmur dan berkeadilan. Tapi siapakah Satria Pininggit yang ditunggu-tunggu ini? Apakah seseorang yang memiliki nama dengan akhiran Go atau Ro seperti yang digadang-gadang oleh beberapa orang yang mengutak-atik istilah Notonogoro ini? Wallahu a'lam. Uniknya, ada lagi teori yang berpendapat bahwa Goro dari kata Notonogoro itu bukanlah suku kata akhiran dengan nama seseorang seperti 3 suku kata sebelumnya. Teori ini berpendapat bahwa setelah si Notono tadi, Indonesia akan mengalami masa di mana banyak kerusuhan terjadi. Kata Goro itu sendiri diartikan menjadi goro-goro, yang artinya adalah masalah atau keributan atau pertikaian, di mana Indonesia mengalami kegemparan, perpecahan, pertikaian yang mengakibatkan munculnya sara, egoisme golongan dan kepentingan, Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda namun satu jua, yang menjadi semboyan negara ini dibuat menangis karena rakyat Indonesia tidak lagi bersatu.
namun terbelah, terpecah, membela kepentingan mereka masing-masing. Goro-goro ini juga diartikan banyaknya rakyat Indonesia yang lebih bangga terhadap kebudayaan negeri lain dibandingkan kebudayaan di negeri sendiri. Wah, aku jadi merinding nih. Karena kalau kita perhatikan, memang ya sekarang ini banyak banget yang dari kita ini sudah melupakan kebudayaan negeri sendiri. Contoh sederhananya saja ya, yang aku pernah alamin adalah pesta pernikahan loh. Gini, di Indonesia itu kan banyak sekali ya adat pernikahan. Dan adat pesta pernikahan di Indonesia itu sangat diminati loh di negara lain. Misalnya saja nih ya, pernikahan adat Betawi yang menggunakan palang pintu. Wah, itu seru banget loh. Atau pernikahan adat Jawa yang diantaranya ada tanam rambut lepas ayam, midodareni, panggi, balangan gantal, ngindak endok. Atau yang lainnya. Bentar, kayaknya next konten aku akan membahas tentang pernikahan adat Jawa nih. Bagaimana menurut kalian? Setuju nggak? Please komen ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, pernikahan di era sekarang ini, adat tersebut sudah nyaris tidak pernah dipakai lagi. Aku pernah menghadiri pesta pernikahan di mana kedua mempelainya itu adalah orang Indonesia. Namun adat yang digunakan bukan dari daerah mereka loh, melainkan budaya Eropa, yaitu bridesmaid dan groomsmaid menggunakan gaun putih dan diiringi oleh penyanyi dan pemusik yang menggunakan saksofon, kayaknya seperti di film-film Hollywood. Miris ya aku lihatnya saat itu. Dan juga banyak sekali budaya yang perlahan-lahan ditinggalkan. Dan mirisnya, agama itu seringkali disalahkan sebagai penyebab hilangnya kebudayaan itu. Padahal kalau kita mau belajar ya, dan memperhatikan ajaran budaya luhung, itu banyak sekali yang sesuai dengan ajaran agama loh. Semisal nih, bakti terhadap orang tua, jangan melawan terhadap orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, jangan membentak orang tua, dan untuk wanita jangan tertawa terbahak-bahak, para wanita jangan keluar malam, dan masih banyak lagi. Dan fenomenanya saat ini, banyak anak kan melawan orang tua, banyak anak juga yang berani membentak orang tuanya, serta banyak wanita yang keluyuran tanpa keperluan khusus sampai malam hari, serta banyak wanita yang tertawa terbahak-bahak. Dan herannya, agama yang sering dikambing hitamkan sebagai perusak budaya. Menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Nah, kembali lagi, menurut teori ini, setelah Indonesia mengalami zaman goro-goro atau kegemparan atau perpecahan, atau bisa juga diistilahkan dengan zaman kegelapan, maka kemunculan Sang Ratu Adil ini sudah sangat dekat. Namun siapakah dia? Aku belum menemukan satupun teori yang berani menyebutkan nama sosok orang tersebut. Tapi perlu sama-sama kita ketahui bahwa Satria Pininggit mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Dalam bait 159 disebutkan akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda. Ciri-ciri tersebut dimaksudkan adalah sosok Satria Paninggit. Namun kalau disesuaikan dengan era saat ini ya, di mana kita tidak lagi membawa senjata kemana-mana, dan juga senjata yang ada saat ini adalah senjata digital kan ya, pencetnya di sini yang dibom, yang meledak di sana gitu ya. Jadi dirasa ciri-ciri Satria Pininggit tersebut tidak cocok ya untuk era abad ini ya. Namun untuk penjelasan lebih dalam lagi mengenai ciri-ciri Satria Pininggit itu, aku akan membuatkannya konten khusus. Dan kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, ayo dong di subscribe sekarang. Jangan lupa tuh loncengnya dibunyikan, agar setiap kali aku mengupload video terbaru, kalian selalu mendapatkan notifikasinya. Oke, dan ciri-ciri lainnya adalah dalam bait 162 yang menyebutkan Sang Satrio Pininggit itu sakti mandraguna tanpa aji-aji. Sementara dalam bait 168 menyebutkan Satria itu yatim piatu. Satria Pininggit dikatakan lahir dari rakyat biasa dan hidupnya selalu dikucilkan. Dari ciri-ciri yang disebutkan tadi, banyak sekali orang yang menerka-nerka sosok Satria Pininggit itu. Apalagi bila menjelang Pilpres,
Sebagian bahkan banyak yang berpendapat bahwa sosok calon presiden yang dipilihnya itu adalah Satria Piningit. Kamu termasuk? Komen di bawah. Dan ada banyak nama loh yang sudah beredar dan digadang-gadangkan masuk dalam bursa Capres 2024. Padahal sekarang baru 2021 ya. Ya sudahlah. Di antaranya nama-nama tersebut adalah ada Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Ketua DPR RI Puan Maharani, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartanto, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Menarik sekali bukan? Bagaimana pendapat kalian dengan nama-nama tadi yang disebutkan? Adakah yang cocok dengan ciri-ciri Satria Piningit yang tadi sudah kita bahas bersama-sama? Atau masih ada nama lain yang belum disebutkan? Silahkan bantu sebutkan di kolom komentar ya. Utak-atik rahasia di balik kata Notonegoro yang menghasilkan banyak sekali interpretasi dari maksud kata tersebut. Teori manakah yang menurut kalian paling sesuai dengan situasi Indonesia saat ini? Please komen di bawah. Terlepas dari percaya atau tidaknya kebenaran dari ramalan Jayabaya ini, namun Jongko Joyoboyo adalah bagian dari perjalanan bangsa ini hingga sampai hari ini. Sepatutnya kita belajar dan menghormatinya, karena sejatinya apapun yang terjadi di muka bumi ini, sekecil apapun itu, semuanya adalah atas izin Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, penguasa alam semesta dan jagat raya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Dan terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Kita bertemu lagi di video channel Uma Ruseno selanjutnya. Salam.